Ibu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail, mahasiswa dari IPI Siliwangi. Mohon izin untuk mewawancarai Ibu dan juga adiknya terkait pembelajaran matematika. Oke, yang pertama, bagaimana perbedaan pembelajaran matematika ketika waktu pandemi dan juga pada saat ini? Siswa dulu, kita dulu. Ibu dulu. Kalau waktu pandemi lebih banyak menggunakan media, terus bentuk gambar, ya biar memudahkan anak untuk menyerap materi, karena kita bukan jarang ya. Sebenarnya sih kalau di kita mau waktu pandemi ini ada ya pembelajaran, jadi nggak sama sekali tidak sama sekali tidak ada pembelajaran jarak terus, cuma jadwalnya hanya 1 minggu sekali ya saat itu. Ya ada tetap jadwalnya, cuma misalkan waktunya yang tadinya 1 jam 40 menit jadi hanya 20 menit. Jadi untuk memudahkannya yaitu dikasih lebih banyak ke media gambar, itu jarang karena mereka jarang membaca buku gitu. Kalau pada saat sekarang kan lebih banyak kita tetap muka ya, jadi anak jauh lebih mudah untuk menyerap materi dan mendalami materi kalau menurut ibu, karena waktunya lebih panjang, 40 menit, lebih enak, jadi bisa bertanya langsung. Kalau lewat media kan hanya share materi, jadi anak tidak bisa bertanya bebas. Menurut adanya, apa perbedaan dari pembelajaran matematika pada saat pandemi dan juga pada saat ini? Apa yang kamu rasakan ya? Santai aja gitu. Tidak apa-apa, jawaban tidak. Pas pandemi jarang dijelaskan, jadi agak kurang paham. Pada saat sekarang Lebih banyak dijelaskan. Jadi lebih paham gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya Ibu, pendekatan dan juga model pembelajaran apa yang biasa Ibu gunakan saat ini ya? Untuk kali ini. Untuk saat ini karena kelas kita mah emang besar ya, kelas 44. Jadi kan kadang sulit pakai apa nih pendekatannya berkelompok ya. Dibuat kelompok. Di kelompok dulu. Biasanya kita umum dulu, ceramah dulu semua. Setelah itu kan siswa teh ada beberapa yang mulai memahami. Biasanya kita buatkan kelompok, terus si siswanya disuruh mengajarkan bagi yang belum kurang memahami karena kita banyak siswanya. Iya. Kalau model Bu, apakah model pembelajaran lebih banyak sama sih kita. Konvensional mungkin? Iya. Apakah berbasis makalah, proyek juga? Masalah. Cerita proyek ada, proyek juga. Penemuan? Penemuan jarang ya, tapi suka juga. Ya ada. Contohnya kemarin tentang pola bilang kiri kan penemuan rumus. Penemuan rumus berdasarkan pola bilangan yang berbentuk apa sih namanya itu konfigurasi objek. Jadi kenapa dikasih konfigurasi objek biar anak bisa lebih memahami kan. Kalau yang objek mah misalkan bola 1, bola 2 berapa, jadi mereka lebih mudah untuk menentukan, untuk memahami. Tapi anak tidak tahu bahwa itu inquiry metodenya, hanya bahwa dia bisa menemukan rumus itu. Kemudian teknologi apa yang pembelajaran pada saat ini? Kalau kita masih pakai HP jarang, karena HP itu udah bukan begitu anaknya, memang kan belum bisa dipercaya apa ya.
sehingga lebih banyak kita yang paling mencatat di depan bor karena kondisi olahraga. Kemudian media atau alat peraga apa yang biasa digunakan? Enggak, gambar, terus alat matematik, Ya. ya, buku, spidol, cerita ditempel terkelihatan, paling diceritakan saja mendongeng, ya, dipaparkan ini cerita. Kemudian kendala-kendala apa saja yang dialami saat kegiatan belajar mengajar pada saat ini? Itu teknologi. Ya, kalau teknologinya kayaknya lebih cepat anaknya. Contohnya yang fokus, terus apa sih? Anak kan bisa langsung. Terus mereka sudah pakai media, misalkan atau laptop kan cepat ya. Ya. Kalau sekarang lebih lambat karena kan kalau cerita itu yang cerita dulu jelaskan modelnya rubah ke bentuk matematik. Oke, teknologi seperti itu. Kalau dari apa sifat anak-anak ada kendala? Karena ya gimana ya, yang namanya anak itu kalau menurut ibu berbeda-beda ya. Tergantung guru. Pendekatannya. Ya, kita mengajaknya ke arah mana, suasananya ke mana ya. Kalau menurut Adek, kendala yang dialami gitu pada saat pembelajaran Apa sok? Maksudnya kendala teh gini misalkan keseng hati itu kunaon gitu masalahnya. ya. Kurang pendekatan sama guru. Karena tadi kelasnya banyak. Jadi mungkin ya, tidak juga. Iya. Caranya itu kalau misalkan kelasnya 32 mungkin lebih anak-anaknya lebih mudah kita melakukannya. Oke, kemudian terakhir Bu, apa harapan dari Ibu dan juga adiknya terkait pembelajaran matematika untuk kedepannya? Bisa ya itu sarananya lebih bisa diperhatikan sehingga anak lebih bisa menyukai mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematik mah orang teh malas gitu sebenarnya kan paling jago dan paling mudahnya dibanding mata pelajaran yang lain gitu. Yaitu teknologi tepat guna sarana dan prasarana saya tunggu. Baik. Gitu. Kalau dari adiknya harapannya gimana? Sok we. Teknologinya Lagi, kalau dari mungkin segi pembelajaran dari gurunya gimana? Sok. menjelaskannya jelas. Juga. Oke, mungkin sekian wawancara pada kali ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sekian.